Shalom saudara, selamat datang di channel kami Gospel News Ministry bersama saya Spenial Jefferson Januari, hamba Yesus Kristus Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan saudara-saudara di hari yang berbahagia ini, di mana hari ini tanggal 14 Februari diperingati sebagai Hari Kasih Sayang atau Happy Valentine Day. Maka dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Kasih Sayang kepada saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Harapan saya adalah semoga kasih dari sorga memenuhi setiap hati kita semua. Amin. Di video kali ini saya akan membahas satu topik yang berjudul Tanpa Kasih Semua Karunia Pelayanan Kita Tidak Berguna. Seperti apa penjelasannya? Simak terus videonya sampai selesai. Baik saudara, belakangan ini di media sosial sedang viral informasi yang melibatkan seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal pelayanannya di Indonesia, yakni Pastor Andy Simon. Di mana ada seorang pemuda yang bernama Patrick Smith melakukan pencemaran nama baik terhadap Pastor Andy Simon di channel YouTube-nya. Yang kemudian Pastor Andy Simon atau pihak Pastor Andy Simon mempolisikan pemuda tersebut. Meskipun beberapa waktu lalu nampak Pastor Andy Simon telah memaafkan Patrick Smith, tetapi proses hukum tetap berlanjut. Sebelum saya masuk pada pembahasan, mari kita simak cuplikan berikut ini. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Itulah tadi nampak Pastor Andy Simon merangkul Patrick Smith sebagai tanda memberi maaf. Saya tidak tahu apakah nanti ada perubahan sikap dari Pastor Andy Simon dengan mencabut laporan polisi dan memilih jalan damai atau tidak. Nantilah kita ikuti perkembangannya ke depan. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini saya mau membahas satu topik yang berjudul Tanpa Kasih Semua Karunia Pelayanan Kita Tidak Berguna. Nah saudara-saudara, saya akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Korintus 13. Ayat 1 mulai, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Lalu apa itu kasih? Saudara bisa lihat uraian tentang kasih di ayat 4 dan seterusnya. Ayat 4 dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi saudara, pelajaran apa yang kita ambil dari ayat ini berkaitan dengan kasus yang melibatkan Pastor Andy Simon? Saya mendapat pelajaran bahwa dalam hidup ini Tuhan akan membawa kita ke dalam latihan-latihan rohani untuk menguji kemurnian hati kita. Apakah kita benar-benar memiliki agape? Sebab hanya orang-orang yang memiliki agape lah yang dapat mengasihi musuh. Perhatikan ayat ini, Matius 5 ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ayat 44. Tetapi aku atau Yesus berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Lalu bagaimana cara agar kita memiliki kasih atau agape? Yang pertama, tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Perhatikan ayat ini saudara. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuat dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berbuah yang dimaksud di sini adalah buah-buah kebenarannya, salah satunya adalah kasih. Hal yang kedua,
Hadirkan Roh Kudus dalam hati kita yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Perhatikan ayat ini. Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Ayat 22 berkata, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan." Ayat 23, "kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu." Ayat 24, "Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya." Ayat 25, "Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh." Ayat 26, "Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki." Nah saudara, sebagai kesimpulan perhatikan ayat ini. Ibrani 12 ayat 11, "Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya." Jadi menurut saya dalam kasus ini, Pastor Andy Simon sedang dilatih dan diuji oleh Tuhan. Apakah saudara juga bersedia untuk dilatih oleh Tuhan? Saya pun bersedia dilatih oleh Tuhan, bukan dengan kekuatanku, tetapi dengan kekuatan firman dan Roh Kudus yang mampukan kita untuk mengalami setiap proses latihan rohani. Terima kasih sudah menyimak. Jika video ini memberkati saudara, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share video ini. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.